Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Amin. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Dan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, siswa dapat menentukan ekosistem buatan dan ekosistem alami. Yang ketiga, siswa dapat menentukan komponen ekosistem. Yang keempat, siswa dapat menganalisis rantai makanan. Serta yang terakhir, siswa dapat menganalisis adanya interaksi dalam ekosistem dan aliran energi. Nah, di sini Bapak punya satu pertanyaan. Coba siapa yang tahu apa itu ekosistem? Iya betul. Apakah ada yang lain lagi? Iya betul sekali. Wah, udah pada tahu ya tentang ekosistem. Baik, Bapak jelasin sedikit ya tentang apa itu ekosistem dan komponen-komponennya. Jadi, ekosistem itu adalah sekumpulan makhluk hidup beserta komponen-komponen tak hidup yang saling berinteraksi di suatu lingkungan yang membentuk ekologi. Nah, ekosistem ini menurut cara terbentuknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa sih ekosistem alami itu? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami, seperti contohnya hutan tropis, padang rumput, gurun pasir, laut, sungai, dan danau. Dan yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang terbentuk karena ada campur tangannya manusia, seperti misalnya sawah, kolam, akuarium, dan taman. Nah, coba sekarang Bapak minta kalian amati di lingkungan sekitar mana saja yang termasuk ke dalam ekosistem alami dan ekosistem buatan. Coba sebutkan. Iya betul. Nah, sekarang sudah pada bisa ya membedakan antara ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk selanjutnya kita ke materi komponen ekosistem. Coba di sini Bapak tanya, ada yang tahu nggak ada berapa komponen ekosistem itu? Iya betul, komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik itu? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada dalam ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini kebalikan dari komponen biotik, yaitu benda tak hidup yang mempengaruhi kehidupan. Contohnya seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Nah, sekarang kita lanjut membahas materi tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan transfer energi dan nutrisi dari satu organisme ke organisme lain dalam suatu ekosistem melalui proses makan dan dimakan. Ingat-ingat ya, prosesnya makan dan dimakan. Nah, sedangkan komponen rantai makanan itu terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada pengurai atau decomposer. Nah, Bapak bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, seperti contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain. Nah, konsumen ini terbagi ke dalam tiga tingkatan. Ada tingkatan primer, ada tingkatan sekunder, dan ada tingkatan tersier.
Nah, untuk konsumen primer ini adalah konsumen yang memakan produsen, atau bisa disebut juga hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, coba siapa yang tahu apa saja hewan pemakan tumbuhan? Iya betul, contohnya seperti rusa, kelinci, kambing, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada komponen sekunder, konsumen sekunder yang tergolong ke dalam hewan karnivora, yaitu yang konsumen yang memakan konsumen primer. Konsumen ini pemakan konsumen primer. Contohnya seperti serigala, burung hantu, ikan kecil yang memakan, intinya yang memakan konsumen primer. Nah, dan yang terakhir ada konsumen tersier, yaitu puncak rantai makanan yang memakan konsumen sekunder. Contohnya seperti singa, harimau, dan elang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk yang komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Decomposer ini contohnya seperti bakteri, jamur, yang mengurai organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke lingkungan. Nah, selanjutnya materi tentang aliran energi. Aliran energi dalam suatu ekosistem adalah proses perpindahan energi dari organisme ke organisme lain melalui proses rantai makanan. Contohnya seperti energi cahaya matahari yang diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan tersebut bisa berfotosintesis dan menghasilkan makanan untuk konsumen seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak pada materi rantai makanan. Nah, di sini Bapak punya satu video yang menggambarkan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Yuk kita tonton bersama-sama. Nah, gimana, seru kan videonya? Di sini Bapak punya satu pertanyaan mengenai video tadi. Coba siapa yang tahu puncak rantai makanan yang berada pada video tadi? Iya betul, puncak rantai makanan yang berada pada video tersebut adalah elang. Nah, yang selanjutnya Bapak minta kalian duduknya per kelompok, yang berisi satu kelompoknya itu ada 3 atau 4 orang. Nah, setelah itu kalian amati di lingkungan sekitar kalian mengenai ekosistem. Nah, setelah pengamatan, lalu kalian gambarlah sebuah rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kalian dan berikan penjelasan mana saja yang termasuk ke dalam komponen rantai makanan tersebut. Nah, apakah sudah pada beres mengerjakan tugas tersebut? Nah, jika sudah beres, kalian bisa saling menukar lembar jawabannya dengan kelompok lain. Nah, setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Wah, hasil pengamatan kalian bagus-bagus ya. Nah, coba sekarang kalian duduk di bangkunya masing-masing. Di sini Bapak punya satu kuis mengenai materi pembelajaran yang sudah kita lalui bersama tadi. Baik, coba sekarang kalian jawab kuis ini. Kalian cukup menuliskan jawabannya saja. Lalu jika ada yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bapak ya. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Baik, mungkin dicukupkan sekian saja pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.